Pelancongan adalah perjalanan yang mana kita tahu perjalanan adalah berpindahnya satu titik ke titik yang lain atau titik yang selanjutnya atau bahkan titik yang lebih tinggi. Sementara ruhani sebagaimana yang kita tahu adalah aspek dalam diri manusia di samping aspek lahiriah atau aspek yang berdimensikan ruh. Sehingga perjalanan ruhani adalah sebuah perjalanan yang mana antara satu titik ke titik yang lain yang berpindah adalah ruh kita, bukan jasad atau raga kita. Jika perjalanan lahiriah disebut sebagai perjalanan yang aksiden belaka, perjalanan rohani ini adalah perjalanan atau gerak yang sifatnya substansi. Nah, menurut para sufi-sufi besar dalam Islam, terdapat beberapa alam atau tahapan untuk sampai kepada tujuan dari perjalanan rohani, yang mana tujuan perjalanan rohani adalah sampainya kita kepada status sebagai atau makam sebagai hamba Allah yang mukhlas atau hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang mana iblis pun tidak mampu menggoda orang-orang yang sudah sampai kepada kategori mukhlas tersebut atau ikhlas tersebut. Nah, adapun 12 alam atau 12 tahapan ini dimulai dari yang pertama yaitu Islam kecil atau Islam asgar, yang mana Islam pada tahapan ini masih pada aspek lahiriah saja. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Mungkin kita baru sampai pada Islam kecil atau tahapan Islam kecil. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya atau alam selanjutnya atau makam selanjutnya, yaitu makam yang kedua yaitu iman kecil. Iman kecil atau iman asgar adalah akidah tauhid kita. Bagaimana kita mengesahkan Allah, kemudian melawan segala bentuk-bentuk syirik atau ateisme. Nah, setelah di tahapan kedua, kita kemudian atau perjalanan ruh kita kemudian lanjut lagi ke tahapan yang ketiga, yaitu hijrah kecil atau hijrah asgar. Yang mana hijrahnya hanya pada aspek-aspek lahiriah belaka. Sehingga pesuluk atau pelancong rohani itu hanya berpindah dari lingkungan yang buruk, sebagaimana hijrah yang dilakukan oleh para kaum muhajirin di zaman Rasulullah SAW itu ya berpindah aja dari lingkungan buruk, dalam hal ini kaum musyrikin, menuju lingkungan yang lebih tamadun, dalam hal ini Madinah. Nah, tahapan yang keempat dari perjalanan ruhani adalah jihad kecil atau jihad asgar. Jihad adalah berjuang, sehingga jihad kecil atau jihad asgar adalah berjuang melawan musuh-musuh Islam, yaitu musuh yang kafir atau yang menentang esensi dari ajaran Islam. Nah, setelah melewati 4 tahapan pertama, yaitu Islam kecil, iman kecil, hijrah kecil, dan jihad kecil, masuklah kita kepada tahapan yang lebih sulit lagi. Dalam hal ini, Islam besar, iman besar, hijrah besar, dan jihad besar. Tahapan yang kelima, yaitu Islam besar atau Islam akbar ini, kita bukan hanya beribadah atau taat atau islami secara lahiriah belaka, tetapi sudah islami secara batin, sehingga ibadah mahda kita, ibadah sosial kita itu memancarkan akhlak yang baik. Misalnya dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitupun dengan esensi-esensi ibadah mahda dan sosial lainnya seperti zakat, haji, termasuk pula puasa, agar kita semakin bertakwa. Sehingga kendali diri itu memancarkan ibadah-ibadah mahda dan sosial kita. Tahap selanjutnya, yaitu tahap yang keenam, adalah iman besar atau iman akbar. Nah, iman akbar ini akidah tauhid kita bukan hanya pada aspek kognitif belaka, tetapi sudah pada aspek perbuatan. Dalam hal ini, sebagaimana sabda Rasul SAW bahwa setengah dari iman adalah sabar dan setengahnya lagi syukur. Nah, pada tahap ini atau tahap iman akbar ini, seseorang atau pesuluk atau pelancong rohani itu harus melakukan amalan-amalan yang erat kaitannya dengan kesabaran dan kesyukuran. Yang mana sabar menurut Ayatullah Ali Khamenei didefinisikan sebagai ketahanan dalam melewati rintangan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan. Itu ada dalam buku Imam Ali Khamenei yang berjudul Dahsyatnya Iman dengan Sabar. Sementara syukur di sisi lain didefinisikan sebagai mendayagunakan seluruh karunia Allah atau nikmat Allah sesuai dengan kapasitas atau peruntukan karunia tersebut. Sehingga orang yang beriman secara akbar
atau di tahap keenam ini, ia senantiasa bersabar dan bersyukur. Yang ketujuh atau tahap ketujuh atau alam ketujuh atau makam ketujuh adalah hijrah besar atau hijrah akbar. Yang mana jika hijrah kecil itu berpindah dari lingkungan buruk ke lingkungan yang lebih baik. Nah, pada hijrah besar ini, kita bukan hanya berpindah pada lingkungan buruk, tapi berpindah dari akhlak yang buruk. Sehingga akhlak-akhlak kita yang buruk itu kemudian kita tinggalkan. Baik itu akhlak yang ada dalam diri maupun akhlak yang ada dalam pergaulan-pergaulan kita sehari-hari. Nah, pada tahap ke-8, kita sudah masuk atau pelancong rohani sudah masuk ke dalam jihad besar atau jihad akbar. Yang mana pada jihad kecil kita berjuang melawan musuh-musuh Islam, sementara pada jihad besar kita kemudian berjuang melawan hawa nafsu. Sehingga pada suatu waktu Rasulullah SAW setelah pulang dari peperangan, Rasulullah SAW bersabda, kalian telah melewati jihad kecil dan selamat untuk menyambut jihad yang lebih besar. Sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu? Rasulullah SAW menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Nah, setelah masuk kepada sub tahapan kedua, kita masuk kepada sub tahapan yang terakhir. Dari Islam kecil ke Islam besar menuju ke Islam yang agung atau Islam terbesar atau Islam azam. Nah, pada Islam azam, iman azam, hijrah azam dan jihad azam ini, para pesuluk atau pelancong rohani bukan hanya melakukan amalan-amalan lahir dan batin, tetapi seluruh amalan yang meniadakan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga misalnya pada tahap ke-9 atau alam ke-9, Islam agung atau Islam azam ini bukan lagi berakhlak sesuai dengan tuntunan ibadah, tetapi dia berakhlak hanya dengan akhlak Allah. Ia meniru segala perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak Allah. Pada alam yang ke-10 atau iman agung, iman azam atau iman terbesar, para pesuluk itu senantiasa mendayagunakan kemampuan imannya atau akidahnya itu hanya kepada tafakkur, khusyuk, ikhlas, bahkan muhasabah. Sebagaimana dalam atsar Imam Muzakazim alaihissalam yang berbunyi, bukan termasuk pengikut kami yang tidak bermuhasabah setiap harinya. Sehingga setiap hari mestinya seminimal mungkin sebelum kita tidur kita harus mengintrospeksi diri kita. Pada alam yang selanjutnya atau tahap yang selanjutnya dalam hal ini tahapan ke-11 yaitu hijrah agung, bukan lagi berpindah dari lingkungan buruk atau berpindah dari akhlak yang buruk, tapi berpindah bahkan pada amalan-amalan yang sifatnya mubah. Misalnya makan, tidur, bergaul, dan juga berbicara. Sehingga pada alam yang ke-11 yaitu hijrah agung, seseorang atau pesuluk atau pelancong rohani itu sudah sedikit makan, dia juga lebih banyak diam karena diam adalah karakteristik dari para wali Allah. Dia juga menyendiri atau berkhalwat, dia menjauhkan diri atau berpindah dari kerumunan yang tidak penting tentunya atau sia-sia, dan ia juga senantiasa melakukan sahar. Sahar itu artinya terjaga di saat dini hari. Tentunya untuk apa? Yaitu adalah untuk melakukan ibadah-ibadah pada malam hari ketika orang-orang pada umumnya itu tertidur pulas. Dan ujung dari perjalanan ini yaitu tahap ke-12 adalah jihad agung atau jihad terbesar atau jihad azam. Yang mana ketika jihad kecil itu kita melawan musuh-musuh Islam, jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Pada jihad agung ini kita atau pesuluk atau pelancong rohani itu berjuang melawan segala sesuatu selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada lagi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 12 tahapan atau 12 alam atau 12 makam bagi para pelancong rohani atau pesuluk rohani atau para pejalan rohani. Yang mana antara satu alam dan alam lainnya itu tidak dapat kita lewati jika belum melewati alam sebelumnya. Sehingga misalnya kita sudah berada di alam kedua, kita tidak akan mungkin langsung ke alam yang kelima. Kita akan melalui secara bertahap. Bahkan jika kita melakukan amalan-amalan buruk, maka kita bisa jatuh ke alam yang lebih di bawahnya lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seorang umatku melakukan 40 hari amalan tanpa berdosa sama sekali, maka ia dapat melihat dan mendengar apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, atau dia akan mendapatkan ilham-ilham dari para pesuluk-pesuluk rohani lainnya. Sehingga itulah 12 alam. Semoga kita dapat menempuh perjalanan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.